البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan yang ke-103, yaitu ma makna Muhammadir Rasulillah. Ma makna Muhammadir Rasulillah. Apa makna persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah? Wal jawab maknaha annahu Rasulullah ilan nasi kaffatan minal jinni wal ins. Di sini ada salah penulisan hamzah. Hamzahnya di bawah bukan di atas. Maknanya seorang mengatakan bahwasanya Muhammad Rasulullah, yaitu bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nasi kaffah, kepada keseluruhan an-nas. Dan karena an-nas ikhwan fillah mencakup dari kalangan jin maupun manusia. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berhubungan dengan ayat di surat Al-Isra. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Adalah dulu nas dari kalangan manusia menyembah nas dari kalangan jin. Berarti kata an-nas, kata an-nas itu sebenarnya makna mencakup jin dan manusia. Cuman kemudian penggunaan ini lebih Lebih dominan pada pada makna manusia. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas, maka mencakup ikhwan fillah dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Baik. Sebagaimana juga dalam ayat yang akan disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kaffatan lin-nas, kepada keseluruhan jin dan manusia. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Yang menjadi inti pendalilan bagaimana Allah katakan illa kafatan linnas. Jadi Rasulullah SAW diutus kepada keseluruhan jin dan manusia. Nah, tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, berarti harus kita meyakini ikhwani fillah bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agamanya kepada keseluruhan jin dan manusia. Sehingga siapa saja yang meyakini kalau Nabi kita Muhammad hanya diutus untuk kalangan Arab, dia belum mempersaksikan Muhammadur Rasulullah. Tapi wajib berkeyakinan bahwasanya beliau diutus kepada keseluruhan manusia, bahkan kepada para jin. Dan ini salah satu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana nabi-nabi sebelum beliau ikhwani fillah diutus hanya khusus kepada umatnya.
Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan manusia. Nah, baik Arab maupun Ajam, baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Nah, semuanya wajib menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berislam. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara yang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sudah memeluk kedua agama ini, tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, wajib untuk beriman kepadanya. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, yaitu tentang diutusnya aku dari kalangan umat ini, yaitu umat dakwah, umat yang didakwai, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, maka dia adalah penghuni neraka. Nah, jadi seorang mati di atas agama Nasara, mati di atas agama Yahudi, ya sudah, tidak perlu ragu, dia adalah penduduk neraka. Nah, penduduk neraka, wala'iyadu billah. Qala wa yajibu alaina ta'atuhu wa tasdiquhu wa ijtinabu ma naha anhu. Dan wajib atas kita semua untuk mentaati beliau dan membenarkan beliau serta menjauhi apa-apa yang beliau larang. Dan ini konsekuensi dari apa? Persaksian Muhammadur Rasulullah. Nah, karena ketika kita mengucapkan persaksian tersebut, ya wajib kita memenuhi apa? Konsekuensinya. Bukan sekedar mempersaksikan Muhammadur Rasulullah, berulang kali syahadat diucapkan, tapi tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan syahadat tersebut. Konsekuensi dari syahadat ini yaitu perkara yang wajib ditunaikan. Yang pertama adalah ta'atuh, wajib mentaati beliau. Siapa saja yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti belum sempurna dalam mempersaksikan Muhammadur Rasulullah. Taat terhadap apa yang diperintahkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka ambillah. Wa tasdiquhu, dan membenarkan khabar-khabar beliau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa apa? Berita, juga membawa apa? Perintah dan larangan. Perintah, kewajiban kita untuk taat. Berita, kewajiban kita untuk apa Pak Albin? Membenarkannya dengan yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa berita, bahwasanya akan tegak hari kiamat dan manusia akan dimatikan secara keseluruhan, kemudian dibangkitkan, kemudian menerima catatan amal masing-masing. Kita wajib beriman. Dan semua khabar-khabar yang telah terjadi maupun belum terjadi dari perkara-perkara ghaib. Nah, baik menurut kita masuk akal ataupun tidak masuk akal. Nah, karena kapan saja datang nas ikhwanillah tentang suatu perkara dan itu sahih, wajib kita beriman dengannya. Kemudian wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang darinya. Ini sikap kita adalah larangan. Dan ada hal penting akhwanillah berhubungan dengan larangan. Allah Subhanahu wa taala tatkala melarang suatu perkara, maka yang wajib untuk kita lakukan adalah segera berhenti. Segera berhenti dengan seketika itu. Tidak ada kata saufa, tidak ada kata bernanti-nanti untuk berhenti dari suatu perkara yang dilarang. Inilah yang kemudian dalam usulul fiqh bahwasanya an-nahyu yaqtadil fawr.
bahwasanya suatu larangan ikhwani fillah mengharuskan untuk segera ditinggalkan. Segera ditinggalkan. Dan ini tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian, maka berhentilah, yaitu berhenti dengan seketika. Karena hakikatnya kalau seorang mengetahui itu terlarang kemudian masih saja berada di atasnya, dia akan terjatuh dalam dosa. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabda beliau, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja aku perintah kalian dengannya, maka tunaikanlah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kalau yang kita tidak mampu, kita tidak dikenai perintah. Tapi apa kelanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam indaka akhana ridwan? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Baik. Nah, sebelumnya ma nahaytukum anhu fajtanibu. Nah, baik. Ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang kalian darinya, maka apa? Jauhilah. Tapi ketika menjelaskan tentang perintah, Rasulullah SAW berikan apa? Batasan mastata'tum. Nah, karena perintah terkadang ada orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikannya. Tapi kalau larangan ikhwani fillah, asalnya semuanya mampu. Semuanya mampu untuk meninggalkan larangan. Baik. Apa dalil untuk ketiga kewajiban ini? Qala wad dalilu qauluhu ta'ala qul atii'u Allah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Katakanlah wahai Nabi, atii'u Allah wa atii'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah oleh kalian rasulnya. Karena ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Indak Ja'far. Bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dan siapa saja yang tidak taat kepada Rasul berarti dia bermaksiat pada Allah. Nah, qaulullah azza wa jalla, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Sehingga tidak mungkin akhwanillah seorang mau taat kepada Allah kok menyelisihi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena taat kepada Allah ya harus taat kepada Rasul. Nah, ini dua perkara yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di surat An-Nur ini, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Kemudian apabila mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya atas dia apa yang dia pikul dan atas kalian apa yang kalian pikul. Masing-masing akan memikul tanggung jawab dari amalan sendiri-sendiri. Nah, demikian dakwah falillah. Seorang kalau sudah menyampaikan, sudah. Nah, kalau sudah menyampaikan sudah.
Ketika diterima, ya dia akan mendapatkan pahala. Ketika tidak, ya masing-masing memikul sendiri-sendiri. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih hasung lagi, masih dorong lagi untuk taat kepada Rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi jalan hidayah yaitu dengan mengikuti sunnah. Jalan hidayah adalah dengan mengikuti sunnah. Seorang yang tidak berjalan di atas sunnah berarti dia belum mendapatkan hidayah yang sempurna. Walaupun ikhwani fillah, dia telah mendapatkan hidayah Islam. Karena hidayah, nah, para ulama membagi menjadi dua ikhwani fillah, yaitu hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Ini pembagian yang lain dilihat dari sisi apa? Dari sisi butuhnya kita. Nah, hidayatun ila tariq yaitu hidayah untuk bisa sampai ke jalan yang lurus, yaitu untuk bisa berislam. Atau dengan kata lain hidayatun ilal Islam, hidayah untuk bisa berislam. Namun tatkala telah berada di atas Islam, kita tetap butuh hidayah. Ini yang dikatakan oleh para ulama hidayatun fit tariq, yaitu hidayah di dalam Islam itu. Karena ketika kita telah memeluk Islam, akhwani fillah, tetap kita butuh hidayah bagaimana bisa berjalan benar di atas keislaman kita dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itulah kita senantiasa diperintahkan untuk berdoa dengan doa apa? Indah wahyu. Doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah ada kewajiban atas Rasul kecuali untuk menyampaikan dan untuk menjelaskan. Demikian pula tugas para pewaris Nabi. Yaitu tugas kita hanyalah apa? Menjelaskan dan menyampaikan ya khalifillah. Bukan memaksa. Nah, jelaskan, sampaikan. Nah, sehingga kapan saja ada orang yang mau mendengarkan penjelasan kita, alhamdulillah, nah, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka bersyukur. Semoga dari sekian orang yang mau mendengar, nah, ada yang mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Nah, karena sebagian orang ikhwanifillah dalam masalah dakwah pengennya sudah jadi. Dakwah ya pokoknya sudah jadi ahli sunnah itu tak. Nah, bahkan sebagiannya tidak menginginkan ada orang selain ahli sunnah yang hadir. Ini keliru. Nah, baik. Bahkan kalau ada orang yang ingin belajar, baik. Nah, baru mau belajar dipersyaratkan harus salafi. Gimana? Nah, baru belajar harus sunni. Bahkan orang kafir pun ikhwanifillah mau belajar kepada engkau. Seorang kafir mau belajar kepada dirimu. Naam, dan diketahui dia kesungguhannya. Naam, jelaskan. Bahkan itu wajib saat itu untuk menjelaskan bagaimana tauhid, sehingga dia tertarik dengan Islam. Kalau seandainya kita punya uang, kita sedikit beri sesuatu yang menjadikan hatinya condong kepada kita, itu pun dituntut. Nah, apalagi seorang muslim ikhwanifillah yang kemudian ingin mendengarkan, ingin mempelajari agama Allah, sambut. Nah, bahkan hendaknya berusaha untuk mencurahkan bagaimana dia bisa mengenal dan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah akan engkau sampaikan, kemudian diamalkan, itu adalah apa? Adalah simpanan yang
akan sangat bermanfaat tatkala kita sudah berada di liang kubur. Satu sunnah diamalkan. Apalagi sunnah-sunnah yang lain yang banyak. Tidak ternilai. Maka al-balagh wal bayan akhani fillah. Ini sangat penting. Baik, sangat penting. Jangan sampai kita kalah dengan jama'atut tabligh. Prinsip mereka apa? Tabligh, menyampaikan. Walaupun yang disampaikan tidak di atas ilmu. Makanya sebagian ulama di awal-awal munculnya firqah ini akhwani fillah, mereka sempat terkecoh. Kenapa? Karena mereka menunjukkan memang semangat luar biasa dalam dakwah. Syekh bin Baz sendiri akhwani fillah di awal-awal bahkan memberikan dorongan, bahkan mengirim sebagian untuk bersama mereka. Dalam artian menganjurkan. Tapi tatkala kemudian diteliti, dia berada di tengah-tengah mereka, ternyata dakwahnya bukan dakwah menuju tauhid, bukan dakwah di atas basirah, maka kemudian beliau memberikan peringatan kepada manusia bahwa ini bukan jamaah yang menyeru kepada tauhid. Kenapa? Karena kesyirikan tetap jalan. Bahkan kebid'ahan yang menjadi dasar dalam dakwah mereka, khuruj. Kemudian di antara akidah yang fatal, akidah pengkultusan terhadap kubur-kubur. Juga keyakinan bahwasanya ziarah ke istilah mereka? IPB. Itu lebih utama daripada ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan IPB di Bogor, Pak. Apa IPB itu? India, Pakistan, Bangladesh. Kalau sudah ziarah ke sana, ikhwanifillah sudah. Tayyib lebih utama dari berhaji. Wal'iyadzubillah. Cuman ada tanbih di sini penting. Maksudnya apa? Jangan sampai kalah dari si tabligh. Seorang di atas sunnah maka harus lebih semangat lagi dalam menyampaikan, mengajak. Mengajak. Mereka sampai datang ke rumah-rumah. Sampai datang ke rumah-rumah. Dalam artian dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Sampai terkadang memalukan. Baik. Cuman yang kita ambil di sini untuk kita jangan sampai kalah dari semangat dalam berdakwah. Kalau seorang di atas al-haq, kemudian dia ngelokro dalam dakwah, enggak peduli dengan dengan majal dakwah, yaitu dengan peluang-peluang dakwah, maka ini keliru. Sampaikan walaupun hanya dengan mengajak, dalam artian mengajak ikut ngaji. Ikut ngaji. Karena biasanya baru ngajak. Karena seorang mengajak untuk menghadiri majelis ta'lim, ini dakwah juga. Dakwah juga. Dan sungguh peluang-peluang dakwah di zaman ini sangat luas. Sangat luas. Makanya jangan sampai semangat ahlul haq dalam menyebarkan kebenaran itu kalah dengan semangat ahlul batil dalam menyebarkan kebatilan mereka. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini telah disebutkan tadi di awal. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian, maka ambillah. Ya, Rasul datang kepada kalian dengan syariat, dengan hidayah, maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka berhentilah. Berhenti. Tidak ada kata bernanti-nanti dalam masalah ini, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu zat yang sangat keras hukumannya. Di sini ancaman. Siapa saja yang menyelisih jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terancam dengan apa? Dengan iqabullah, dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Berarti kalau tidak mengikuti jalan kaum mukminin, ya mengikuti jalan ahlul batil, jalan orang-orang kafir, jalan orang-orang dolal, orang-orang sesat. Maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dibiarkan di dalam kesesatan dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ketika di akhirat. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, wal'iyadzubillah. Nah, ini makna dari Muhammadur Rasulullah. Nah, yang kemudian dalam perkataan sebagian salaf yang masyhur ikhwanifillah yaitu Rasulun la yukadzab. Dia seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Maksudnya tidak boleh didustakan, berarti kita harus membenarkan dan mengikutinya. Mengikuti karena yang dibawa oleh Rasul berupa apa? Perintah dan larangan. Nah, mengikuti perintah yaitu dengan melakukannya, ada larangan dengan menjauhinya. Nasallallahu at-taufiq wassalam.